Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari dengan PM 221705 1050. Di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama dalam diskusi yang mengenai commerce dan m-commerce. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembahasan mengenai definisi dari e-commerce dan m-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan elektronik seperti telepon dan internet. Menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2008, e-commerce merupakan jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Winston pada tahun 1997 mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif, seperti perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif online. Penjelasannya terdapat di teks tersebut. Kemudian, definisi dari e-commerce. E-commerce atau mobile commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti smartphone, notebook, dan lain-lain. Perkembangan perangkat mobile saat ini memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan kita, seperti di bidang perdagangan. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Rahmawati dengan NPM 2217051010. Saya akan membacakan materi 2.2 yaitu mengenai jenis-jenis e-commerce beserta contohnya. Yang pertama, bisnis to bisnis atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis. Yang keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual-beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang kedua, consumer to consumer atau C2C. Jenis C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Contoh dari bisnis C2C adalah konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang ketiga, consumer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Contoh dari bisnis C2B adalah konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, bisnis to consumer atau B2C. Jenis B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Contoh dari bisnis B2C adalah produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Yang kelima, business to administration atau B2A. Jenis B2A adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan layanan atau lembaga pemerintahan. Jenis bisnis B2A juga sering disebut sebagai B2G. Contoh dari bisnis B2A adalah menawarkan berbagai macam jenis layanan penjualan produk kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan juga proses yang sedang dijalankan. Keenam, consumer to administration atau C2A. Jenis C2A adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah ataupun administrasi publik. Contoh dari bisnis C2A adalah sistem pembayaran online untuk pajak kendaraan bermotor atau pemesanan layanan publik seperti paspor atau kartu identitas. Yang ketujuh, online to offline atau O2O.
Jenis bisnis O2O ini adalah terobosan baru yang ada di bidang e-commerce. Melalui jaringan internet ini, para pemilik bisnis akan menawarkan layanan elektronik dengan melakukan promosi, memperoleh konsumen, meningkatkan minat konsumen, dan meningkatkan layanan produk serta jasa. Tidak hanya itu, model bisnis ini juga mulai banyak digunakan pada bidang transportasi. Contoh dari bisnis O2O adalah pelanggan bisa melakukan pemesanan secara online terlebih dahulu, misalkan saja yaitu Gojek, Grab, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Batullah dengan NPM 22170511157. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kegunaan e-commerce pada MRO of Goods and Service. E-commerce memiliki beberapa kegunaan yang dapat membantu dalam MRO atau Maintenance, Repair and Operation of Goods and Service. Antara lain, yang pertama, memudahkan pembelian suku cadang dan perangkat. Dengan toko online, bisnis dapat memudahkan pelanggan untuk membeli suku cadang dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan. Pelanggan dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memesannya secara online, sehingga memudahkan proses pembelian dan menghemat waktu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan aksesibilitas. Dengan e-commerce, suku cadang dan perangkat dapat diakses dengan lebih mudah dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Hal ini akan memudahkan bisnis dalam memperoleh suku cadang dan perangkat yang dibutuhkan dalam MRO. Kemudian yang ketiga ada menawarkan layanan perbaikan dan perawatan. E-commerce juga memungkinkan bisnis untuk menawarkan layanan perbaikan dan perawatan secara online, sehingga memudahkan pelanggan untuk memesan layanan dan menyelesaikan masalah peralatan mereka dengan cepat dan efisien. Keempat, meningkatkan keterlibatan pelanggan. E-commerce juga memungkinkan bisnis untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan menyediakan informasi yang berguna tentang perawatan dan perbaikan peralatan. Hal ini dapat membantu pelanggan untuk memahami cara merawat dan memperbaiki peralatan mereka, serta dapat memperkuat hubungan antara bisnis dan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan e-commerce, bisnis dapat mengotomatisasi proses MRO mereka dan mengurangi biaya operasional. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau kinerja peralatan dan mengelola inventaris suku cadang, bisnis dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan perawatan dan perbaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Abi Pasah dengan NPM 22 1705 1121 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan makalah e-commerce dan m-commerce untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Baik, di sini saya mendapat materi 2.4 yaitu keuntungan yang ditawarkan e-commerce dan m-commerce dibandingkan pasar tradisional. Ya, yang pertama, keuntungan yang ditawarkan e-commerce itu mengatasi keterbatasan geografis. Jadi jika kita memiliki toko fisik, kita dibatasi oleh area geografis yang dapat kita jadikan layanan. Dengan situs web e-commerce, seluruh dunia adalah target market kita. Selain itu, kemunculan m-commerce yaitu e-commerce pada perangkat seluler telah menghilangkan setiap pembatasan geografis yang tersisa. 2. Dapatkan pelanggan baru dengan visibilitas search engine. Retail fisik didorong oleh branding dan hubungan. Selain kedua hal ini, retail online juga didorong oleh lalu lintas dari search engine. Jarang pelanggan mengklik suatu link dalam hasil search engine dan mendarat di situs web e-commerce yang belum pernah mereka dengar. Sumber trafik tambahan ini bisa menjadi titik kritis bagi beberapa bisnis e-commerce. Yang ketiga yaitu biaya yang lebih rendah. Jadi kalau kita memakai e-commerce ini biayanya lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan pasar tradisional atau pasar fisik secara langsung.
Dengan e-commerce juga kita dapat melakukan periklanan dan pemasaran, organic search engine, bayar per klik, dan traffic sosial media yang merupakan sumber iklan yang dapat menghemat biaya. Lalu personil, checkout, penagihan, pembayaran, manajemen persediaan, dan proses operasional lainnya menurunkan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Serta seperti yang saya sampaikan tadi, tempat pedagang e-commerce tidak memerlukan lokasi fisik yang menonjol. Lalu yang keempat, temukan produk yang lebih cepat. Dengan e-commerce kita mendorong keranjang belanja ke lorong yang benar atau kepanduan untuk produk yang diinginkan. Di situs e-commerce, pelanggan dapat mengklik melalui navigasi intuitif atau research untuk segera mempersempit pencarian produk mereka. Yang kelima, hilangkan waktu dan biaya perjalanan. Dalam e-commerce, perjalanan jarak jauh untuk mencapai toko fisik itu tidak diperlukan karena di e-commerce memungkinkan mereka mengunjungi toko yang sama secara virtual hanya dengan beberapa klik mouse. Yang keenam yaitu menyediakan perbandingan harga. E-commerce memfasilitasi perbandingan harga. Ada beberapa layanan online yang memungkinkan pelanggan menjelajahi beberapa pedagang e-commerce dan menemukan harga terbaik. Yang ketujuh ada enable deals, bargains, coupons, dan group buying. Diskon, penawaran, kupon, dan pembelian grup belanja online membuatnya jauh lebih mudah. Misal jika seseorang pelanggan memiliki kupon diskon untuk kalkun di satu toko fisik dan kertas toilet di tempat lain, dia mungkin merasa tidak layak memanfaatkan dua diskon tersebut, tapi pelanggan bisa melakukan secara online dengan beberapa klik mouse. Lalu yang ke-8, memberikan informasi yang melimpah. Dengan e-commerce, keterbatasan jumlah informasi yang bisa ditampilkan toko fisik itu bisa di-cover. Situs web e-commerce dapat membuat informasi tambahan mudah tersedia bagi pelanggan. Yang ke-9, buat komunikasi yang terarah. Dengan menggunakan informasi yang diberikan pelanggan dalam formulir pendaftaran dan dengan menempatkan cookies di komputer pelanggan, pedagang e-commerce dapat mengakses banyak informasi tentang pelanggannya. Lalu yang ke-10 itu tetap buka 24 jam. Situs web e-commerce bisa berjalan sepanjang waktu. Dari sudut pandang pedagang, ini meningkatkan jumlah pesanan yang mereka terima. Dari sudut pandang pelanggan, toko selalu terbuka lebih nyaman. Lalu yang ke-11, ciptakan pasar untuk produk niche. Pembeli dan penjual produk niche dapat merasa sulit untuk menemukan satu sama lain di dunia fisik. Pada online, ini hanya masalah pelanggan yang mencari produk di mesin pencari. Salah satu contohnya bisa jadi pembeli suku cadang, usang. Ketika kita kekurangan suku cadang, sekarang kita dapat menemukan bagian tersebut secara online dengan sangat mudah. Lalu lanjut, 2.4.2, keuntungan yang ditawarkan m-commerce. Berikut keuntungan dari menggunakan m-commerce. Yang pertama itu kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Lalu yang terakhir, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapat laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizky Pohan dari kelas B dengan NPM 2217051090 dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang batasan-batasan dari e-commerce dan m-commerce. Berikut adalah batasan dari e-commerce dan m-commerce. Keamanan. Walaupun memudahkan transaksi antar pembeli dan penjual, terkadang masih banyak masalah keamanan tentang kebocoran data serta juga rawan akan penipuan dari toko-toko palsu. 2. Ketergantungan terhadap teknologi, terutama gadget dan internet, sehingga membatasi pembeli yang masih awam akan teknologi dan biasanya menyebabkan kesalahan pembelian barang karena kurangnya komunikasi antar pembeli dan penjual. Ketiga, masalah perlindungan terhadap pembeli, karena undang-undang masih mengatur tentang e-commerce dan e-commerce masih kurang memadai. 4. Kurangnya akses pembelian sebab pembeli harus mempunyai gadget untuk memesan barang atau jasa tersebut. 5. Biaya yang lumayan mahal, karena untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan aplikasi atau web
yang lumayan mahal dalam pemakaian dan perawatannya. 6. Pasar yang kompetitif. Karena harus bersaing dengan pasar tradisional yang menyediakan penjualan secara langsung ke pembelinya. 7. Biaya tambahan. Biaya tambahan ini adalah untuk mengirimkan barang dari toko pusat ke berbagai macam tempat, sehingga terkadang membuat konsumen enggan membeli barang akibat ongkos kirim yang mahal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagus Susilo dengan NPM 2217051064. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara online dalam experience batasan-batasan dari e-commerce dan m-commerce. Berikut merupakan hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara online dalam e-commerce dan m-commerce. Yang pertama, mengetahui kualitas produk secara langsung. Meskipun gambar produk yang dijual online sudah menunjukkan beberapa informasi tentang produk, tetapi sulit untuk mengetahui kualitas sebenarnya dari produk tanpa melihatnya secara langsung. Yang kedua, mencoba barang terlebih dahulu. Meskipun beberapa toko online menawarkan layanan pengembalian barang jika suatu barang tidak sesuai, tetapi tetap sulit untuk mencoba suatu barang secara langsung sebelum membelinya. Yang nomor tiga, ada berbelanja dengan pengalaman offline. Ada beberapa orang yang lebih memilih berbelanja secara langsung di toko fisik karena dapat merasakan pengalaman belanja offline seperti melihat langsung produk, memegangnya, dan berinteraksi dengan penjual. Nomor 4, mendapatkan bantuan langsung dari penjual. Meskipun ada opsi obrolan langsung dengan penjual di beberapa toko online, namun tidak seperti saat membeli di toko fisik, di mana dapat bertanya langsung ke penjual dan memperoleh jawaban dengan lebih mudah dan jelas. Yang kelima, ada pengalaman berbelanja yang dapat dinikmati secara sosial. Berbelanja offline dapat menjadi pengalaman sosial di mana dapat mengajak teman atau keluarga untuk ikut berbelanja. Sedangkan berbelanja online terkadang kurang memberikan pengalaman sosial seperti itu. Yang keenam, ada menghindari penipuan. Meskipun banyak toko online yang terpercaya, namun masih ada beberapa kasus penipuan yang terjadi di e-commerce dan m-commerce, terutama bagi para pelanggan yang tidak hati-hati. Oleh karena itu, selalu bijaksana untuk melakukan transaksi hanya dengan toko online terpercaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Subhana, NPM 2017-05-1036. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan faktor-faktor yang membuat pembeli tidak nyaman membeli secara online. Berikut faktor-faktor yang membuat pembeli masih tidak nyaman membeli secara online. 1. Perilaku konsumen. Di Indonesia, untuk melakukan aktivitas berbelanja online atau pembelian online sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepercayaan, keamanan, harga, kualitas produk, kemudahan dan ketersediaan produk. Keyakinan dan kepercayaan adalah faktor penting dalam melakukan pembelian online. Konsumen harus merasa yakin dalam dan percaya pada situs belanja online yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi. Hal ini menjadi kunci utama dalam melakukan jual beli online, sehingga hanya konsumen yang memiliki keyakinan dan keberanian yang akan melakukan transaksi melalui belanja online. Aspek keamanan juga sangat penting dalam melakukan pembelian online. Konsumen diharuskan untuk membuat akun di website jual beli online dan memberikan informasi pribadi mereka. Namun hal ini dapat membuat beberapa orang menjadi enggan untuk melakukan transaksi online. Masalah keamanan seperti penipuan, pembajakan kartu kredit, dan malware dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dan khawatir saat belanja online. Konfirmasi pembayaran yang memakan waktu, maraknya penjualan yang tidak bertanggung jawab, dan potensi risiko tinggi dalam melakukan pembelian online menjadi beberapa alasan mengapa banyak konsumen tidak tertarik untuk berbelanja secara online. Konsumen sering mengeluhkan tentang kualitas produk yang dibeli secara online yang cenderung rendah dan rusak atau rusak. Ada juga masalah dengan pengiriman barang seperti barang yang rusak saat sampai ke alamat konsumen atau kesalahan dalam mengirimkan barang. Masalah ukuran yang tidak sesuai atau cacat produk juga sering menjadi keluhan konsumen. Selain itu, proses pengembalian barang yang menyulitkan dan membutuhkan biaya pengiriman lagi juga menjadi masalah yang membuat beberapa orang enggan untuk membeli produk secara online.
Berikut solusi untuk mengatasi faktor-faktor di atas. 1. Meningkatkan kepercayaan dan transparansi pada situs e-commerce dengan menyediakan informasi yang jelas tentang produk dan harga. Kita menampilkan testimoni dari konsumen yang telah membeli produk tersebut. 2. Memperkuat sistem keamanan pada situs e-commerce dengan menggunakan teknologi keamanan terkini seperti enkripsi data, verifikasi dua faktor, dan perlindungan terhadap serangan cyber. 3. Menyediakan opsi pembayaran yang aman dan terpercaya seperti melalui layanan pembayaran online yang sudah terverifikasi atau melalui transfer bank. 4. Meningkatkan kualitas produk dan layanan pengiriman barang dengan bekerja sama dengan pihak logistik yang handal dan menyediakan opsi pengembalian barang yang mudah dan murah. 5. Menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen seperti masalah kualitas produk atau pengembalian barang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syirban Bani Gaitama dengan NPM 2217051085 dari kelas B Ilmu Komputer Angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model multistage untuk e-commerce dan m-commerce. Jadi model multistage pada e-commerce dan m-commerce adalah model yang menggambarkan proses transaksi atau penjualan yang dibagi dalam beberapa tahap yang melibatkan berbagai aspek dalam setiap tahapnya. Ini ada contoh bagiannya yang akan saya jelaskan juga. Pertama ada pencarian dan identifikasi. Jadi di tahap ini pembeli akan mencari dan mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada tahap seleksi dan negosiasi. Setelah mendapatkan barang yang mereka anggap cocok, pembeli akan kembali menyeleksi dan negosiasi dengan pemasok yang menyediakan barang tersebut untuk mendapatkan harga terbaik yang sesuai dengan mereka inginkan. Kemudian setelah seleksi dan negosiasi akan diadakan pembelian atau transaksi. Pembeli akan menyelesaikan pembelian dengan syarat dan harga akhir yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian mengirimkan formulir yang telah diisi kepada pemasok. Kemudian ada produk dan layanan pengiriman. Untuk produk seperti perangkat lunak, musik, gambar, video, dan materi tertulis melalui internet bisa dikirim secara elektronik, bisa menggunakan email, Google Drive, dan semacamnya, karena itu akan lebih hemat biaya dan lebih cepat. Sedangkan untuk produk yang berbentuk fisik mungkin seperti alat elektronik itu bisa kita kirimkan melalui ekspedisi atau pembeli mengambil sendiri ke lokasi. Kemudian ada after sale service. After sale service atau garansi adalah hak pembeli dalam membeli barang, di mana pembeli mendapatkan jaminan untuk barang itu apabila rusak bisa diganti atau diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Zania dengan NPM 2217051046. Jadi di sini saya akan melanjutkan membahas terkait e-commerce dan m-commerce. Nah, di sini ada tantangan global terhadap e-commerce dan m-commerce. Tantangan global yang dihadapi e-commerce dan m-commerce adalah yang pertama yaitu keamanan data. Jadi di sini keamanan data menjadi salah satu hal masalah yang sangat penting. Penggunaan teknologi dalam e-commerce dan m-commerce membuat data pengguna dapat mudah dicuri dan digunakan untuk kegiatan yang tidak diinginkan, seperti disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini memerlukan perlindungan data yang lebih baik dan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih lagi. Setelah itu, yang kedua ada persaingan yang ketat. Dalam era digital saat ini, persaingan di antara perusahaan-perusahaan e-commerce dan m-commerce semakin ketat. Jadi perusahaan harus mempertahankan kualitas produk dan layanan, menawarkan harga yang kompetitif, dan mengoptimalkan pengalaman penggunaan agar tetap relevan dan sukses di pasar global. Setelah itu yang nomor 3 ada logistik dan pengiriman. Proses pengiriman produk di seluruh dunia menjadi tantangan lainnya dalam bisnis e-commerce dan m-commerce. Terdapat berbagai kendala seperti biaya pengiriman yang tinggi, setelah itu masalah dalam penyimpanan dan pengiriman produk, dan perbedaan sistem pengiriman di berbagai negara. Setelah itu,
ada pembayaran digital. Pembayaran digital juga menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam bisnis e-commerce dan m-commerce. Pembayaran digital memerlukan infrastruktur dan sistem yang andal, serta dukungan dari berbagai pihak terkait seperti perbankan dan pemerintah. Setelah itu yang terakhir ada regulasi. Situs web e-commerce dan m-commerce harus memenuhi persyaratan regulasi yang ketat di banyak negara, seperti kepatuhan terhadap undang-undang pajak dan perlindungan konsumen, serta variasi data. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 akan menjelaskan tentang ancaman yang akan dihadapi oleh aplikasi e-commerce dan m-commerce dan strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, ancaman yang akan dihadapi oleh aplikasi e-commerce dan m-commerce. Aplikasi e-commerce dan m-commerce menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi tersebut memberikan cara yang lebih mudah dan nyaman dalam melakukan jual beli secara online. Namun, e-commerce dan m-commerce juga menghadapi beberapa ancaman. Di antaranya yang pertama itu ancaman serangan cyber seperti pencurian data, kebocoran informasi, atau malware yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi bisnis online. Yang kedua, tuntutan konsumen akan layanan yang semakin spesifik, sehingga e-commerce dan m-commerce harus menggunakan teknologi canggih seperti AI dan big data untuk mengidentifikasi tren saat ini dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga tentang masalah logistik, seperti pengiriman yang mahal, sehingga membuat banyak orang berpikir dua kali untuk membelinya. Yang keempat, kebutuhan akan sistem pembayaran online yang aman, nyaman, dan dapat diakses konsumen, sehingga membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak berwenang. Yang kelima itu risiko penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit yang dapat menyebabkan kerugian secara finansial baik bagi pembeli, penjual maupun perusahaan online, dan merusak reputasi bisnis online, sehingga diperlukan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Lalu ada beberapa strategi untuk mengatasi masalah ancaman bagi aplikasi e-commerce dan e-commerce. Yang pertama itu meningkatkan keamanan aplikasi. Diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi aplikasi dari ancaman serangan cyber. Misalnya dengan memperbarui software dan sistem keamanan secara teratur, dan membangun lapisan keamanan yang kuat pada sistem informasi aplikasi. Yang kedua, bisa dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI dan big data untuk mengidentifikasi tren saat ini dan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan pengalaman belanja online dan meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu untuk masalah logistik, e-commerce dan m-commerce dapat mempertimbangkan solusi seperti menggunakan layanan pengiriman yang lebih efisien dan terintegrasi, atau mengoptimalkan proses pengiriman dengan teknologi seperti Internet of Things. Lalu ada meningkatkan sistem pembayaran dalam rangka mengatasi risiko penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit. E-commerce dan m-commerce harus memastikan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Misalnya dengan teknologi keamanan seperti SSL dan tokenisasi, serta menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman bagi konsumen. Lalu terakhir menyediakan layanan yang baik. E-commerce dan m-commerce harus memberikan pelayanan yang baik dan responsif untuk membantu konsumen mengatasi masalah atau pertanyaan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun reputasi bisnis yang positif. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfanisa dengan NPM 2217051040. Di sini saya akan membacakan materi 2.9, yaitu definisi dari identity theft dalam perdagangan elektronik dan tips untuk menghindari identity theft. Yang pertama, 2.9.1, definisi dan contoh dari identity theft.
Identity theft atau pencurian identitas adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan atas nama orang lain ini terjadi ketika pelaku menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, identitas, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya tanpa izin. Electronic commerce mencakup semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital, dan mobile commerce hanya mencakup transaksi mobile atau tablet, termasuk transaksi digital yang dilakukan di smartphone. Contoh identity theft dalam e-commerce. 1. Pencurian paket pengiriman. Dalam e-commerce, pengiriman barang secara online menjadi umum. Namun, paket pengiriman yang berisi barang-barang berharga, seperti produk elektronik atau perhiasan, dapat menjadi target pencurian. Penjahat dapat mencuri paket pengiriman yang berisi informasi pribadi pengguna, seperti alamat pengiriman dan nomor telepon, untuk digunakan dalam pencurian identitas. Yang kedua, situs web atau aplikasi palsu. Penjahat dapat membuat situs web atau aplikasi palsu yang meniru perusahaan e-commerce yang terpercaya. Pengguna yang tidak waspada mungkin mengakses situs web palsu atau mengunduh aplikasi palsu dan memberikan informasi pribadi mereka. Penjahat kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pencurian identitas atau transaksi ilegal. Lalu yang kedua, ada contoh-contoh identity theft dalam m-commerce. Yang pertama, aplikasi atau situs palsu. Penjahat cyber dapat membuat aplikasi atau situs web palsu yang meniru perusahaan atau platform m-commerce yang terpercaya. Pengguna yang tidak waspada mungkin mengunduh aplikasi palsu dan mengakses situs palsu dan memberikan informasi pribadi mereka, seperti nomor kartu kredit atau informasi identitas kepada penjahat. Lalu yang kedua, penyadapan data. Penjahat dapat menggunakan teknik penyadapan data untuk mengakses informasi pribadi yang dikirimkan melalui koneksi data seluler atau jaringan Wi-Fi di perangkat mobile pengguna. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh informasi pribadi seperti nomor kredit, kata sandi, atau informasi identitas yang dapat digunakan untuk pencurian identitas dalam konteks m-commerce. Lalu, selanjutnya 2.9.2 yaitu tips untuk menghindari identity theft. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menghindari identity theft dalam perdagangan elektronik. 1. Gunakan password yang kuat. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun yang Anda buat di situs perdagangan elektronik. Password yang kuat seharusnya terdiri dari huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus. Hindari menggunakan password yang telah umum atau mudah ditebak. Lalu 2. Gunakan sistem keamanan yang kuat. Pastikan bahwa sistem keamanan perangkat Anda seperti firewall dan antivirus selalu terbantu dan aktif. Ini akan membantu melindungi perangkat Anda dari ancaman keamanan seperti virus dan malware. 3. Hindari menggunakan Wi-Fi publik. Hindari menggunakan Wi-Fi publik yang tidak transkripsi ketika Anda melakukan transaksi online. Sebaiknya gunakan jaringan internet yang aman dan transkripsi. Lalu keempat, periksa sertifikat SSL. Pastikan bahwa situs perdagangan elektronik yang Anda gunakan memiliki sertifikat SSL yang sah. Sertifikat SSL membantu melindungi data pribadi Anda dengan mengenkripsi informasi yang ditransfer antara browser Anda dan situs web perdagangan elektronik. 5. Gunakan pembayaran aman. Pilihlah metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit atau PayPal. Hindari menggunakan transfer bank atau metode pembayaran yang tidak aman. 6. Periksa aktivitas akun Anda. Periksa secara teratur aktivitas akun Anda untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang tidak sah. Jika Anda melihat aktivitas yang mencurigakan,
segera hubungi pihak situs perdagangan elektronik dan laporkan kejadian tersebut. 7. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak dibutuhkan. Hindari memberikan informasi pribadi yang tidak diperlukan saat melakukan transaksi online. Pastikan bahwa situs perdagangan elektronik yang Anda gunakan hanya meminta informasi yang dibutuhkan untuk transaksi yang sedang dilakukan. 8. Periksa reputasi penjual. Sebelum melakukan transaksi dengan penjual, pastikan untuk memeriksa reputasi dan ulasan penjual dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan melakukan transaksi dengan penjual yang tidak dikenal atau memiliki reputasi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngasiroh Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan membacakan tentang peran dari digital. Di sini pada 2.10 peran dari digital certificates and certificate authorities pada perdagangan elektronik. Berikut peran dari digital certificates. Yang pertama itu bisa membuat pipa komunikasi tertutup antara dua pihak. Yang kedua, bisa dipergunakan untuk mengotentikasi pihak lain di jaringan. Yang ketiga, bisa dipakai untuk membuat dan memeriksa tanda tangan. Yang keempat, bisa dipakai untuk membuat surat izin digital untuk melakukan aktivitas tertentu atau identitas digital. Yang kelima, bisa untuk offline verification. Lalu ada peran dari certificate authorities. Yang pertama, memverifikasi identitas pemilik website atau aplikasi. Fungsi pertama CA adalah memverifikasi identitas pemilik website atau pembuat software. Dengan begitu, pengguna pun tak perlu cemas saat menggunakannya karena tahu keamanannya dijamin oleh CA. 2. Menerbitkan sertifikat digital untuk keamanan website. Selain memverifikasi identitas pemilik website atau aplikasi, Certification Authority juga berperan untuk membuat sertifikat digital sebagai bukti keaslian identitas tersebut. Yang ketiga itu ada melakukan pemantauan validitas sertifikat digital. Tak berhenti di pembuatan dan penerbitan sertifikat saja. Fungsi sertifikat authority berikutnya adalah memantau validitas sertifikat yang telah diterbitkan. Lalu ada 2.11 yaitu organisasi-organisasi bisnis yang mengalami kesulitan untuk menjadi organisasi berbasis bisnis. Terdapat beberapa organisasi yang mengalami kesulitan untuk menjadi organisasi berbasis bisnis, di antaranya adalah yang pertama itu ada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki fokus pada tujuan sosial atau kemanusiaan, dan keuntungan finansial bukanlah prioritas utama. Oleh karena itu, organisasi nirlaba seringkali kesulitan untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan mereka. Yang kedua itu ada organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah seringkali diatur oleh aturan-aturan yang kompleks dan birokratik, yang membuatnya sulit untuk beroperasi secara efisien dan fleksibel. Selain itu, organisasi pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam setiap keputusan bisnis, yang dapat membuatnya sulit untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Yang ketiga itu ada organisasi sosial. Organisasi sosial seperti yayasan atau lembaga amal seringkali bergantung pada donasi dan sumbangan dari masyarakat untuk membiayai kegiatan mereka. Oleh karena itu, mereka kesulitan untuk mengembangkan model bisnis yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai operasi mereka. Yang keempat, organisasi lingkungan.
Organisasi lingkungan seringkali bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial, yang seringkali tidak selaras dengan kepentingan keuntungan finansial. Selain itu, organisasi lingkungan juga seringkali menghadapi tantangan dalam menjelaskan manfaat jangka panjang dari kegiatan mereka kepada para pengaku kepentingan.